Dilahirkan dari salah satu keluarga Hungaria yang paling terkenal di tahun 1560. Sejak kecil ia dibesarkan tanpa rasa takut oleh ibunya. Seperti pada saat ibunya menyuruh untuk menyaksikan seorang pria yang sedang dihukum karena mencuri ayam, membuat Erzsébet besar tanpa memiliki perasaan. Bahkan ketika ayahnya meninggal, ia sama sekali tidak meneteskan air mata ataupun merasa sedih. Semakin besar, rasa penasarannya semakin meningkat dan tidak memiliki rasa belas kasihan. Pada suatu hari, ia memasukkan seekor anak ayam ke dalam pot dan menguburnya hidup-hidup. Beberapa hari kemudian, ia penasaran dengan anak ayam yang sudah tidak bersuara tersebut. Betapa kagetnya ia karena sesaat ia menggali tanah dalam pot itu, muncul belatung yang mengerumuni bangkai anak ayam tersebut. Tumbuh menjadi remaja yang cantik. Di belakang ibunya, ia menjalin cinta dengan seorang remaja laki-laki yang hanyalah anak dari seorang petani desa. Ibunya marah besar setelah mengetahui bahwa putrinya hamil akibat hubungan terlarang tersebut. Erzsébet memohon pada ibunya untuk tidak menyakiti laki-laki itu karena ia mencintainya. Dengan tega, ibunya malah memaksanya untuk menyaksikan hukuman mati dari remaja laki-laki itu dan menyembunyikan Erzsébet yang sedang hamil besar hingga akhirnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Begitu bayi itu lahir, ibunya menyuruh pelayan untuk membawa pergi bayi tersebut tanpa memperdulikan Erzsébet yang ingin melihat bayinya sendiri. Akhirnya di usianya yang ke-15 tahun, Erzsébet menikah dengan Ferenc Nadasdy. Sedangkan ibunya tak lama kemudian meninggal dunia. Selama menikah dengan Nadasdy, ia berhasil mengelola bisnis dan keuangannya dengan baik, hingga banyak keluarga bangsawan yang berhutang padanya dan suaminya. Ia bahkan meminjamkan uang dalam jumlah besar untuk kerajaan. Erzsébet dan Nadasdy dikaruniai 3 orang anak. Erzsébet hampir tidak pernah menghabiskan waktu dengan Nadasdy, karena suaminya selalu sibuk berperang. Saat itu Hungaria telah berperang selama 50 tahun dengan Turki. Nadasdy dan prajuritnya terkenal sangat menakutkan, sedangkan Erzsébet dikenal sebagai seorang bangsawan wanita yang penuh belas kasih. Ia mendirikan sebuah rumah sakit bagi warga miskin. Namun rumor mengatakan tak banyak dari mereka yang berhasil keluar dari rumah sakit tersebut hidup-hidup. Dalam mengelola kekayaannya, Erzsébet dibantu oleh seorang wanita bernama Durvalia yang ternyata juga merupakan seorang penyihir. Durvalia juga adalah seorang wanita yang terlibat hubungan terlarang dengan Erzsébet, terutama di saat Nadasdy tidak berada di sampingnya. Kombinasi antara Nadasdy yang kuat dan Erzsébet yang cerdas menjadikan mereka pasangan dan keluarga bangsawan yang paling ditakuti dan disegani pada saat itu. Bahkan kerajaan juga sangat menghormati mereka. Suatu hari, Nadasdy yang telah selesai dari tugas perangnya menemui sang raja untuk meminta gaji selama setahun yang belum pernah dibayarkan. Walaupun ia tahu dengan hutang raja yang begitu besar tidak mungkin bisa membayar gajinya tersebut. Setelah itu Nadasdy pulang ke rumah disambut dengan Erzsébet dan ketiga anaknya. Ia mengeluh pada istrinya jika ia merasa sedikit sakit. Erzsébet kemudian meminta Durvalia untuk membuatkan obat. Namun suaminya tidak mau. Hingga beberapa saat kemudian Nadasdy yang berada di tempat tidur merasa semakin kesakitan hingga kemudian meninggal dunia. Esok harinya, setelah pemakaman mendiang suaminya, Erzsébet membuat beberapa rencana. Ia mengirim tentara kembali ke medan perang, menitipkan kastil pada Durvalia, lalu pergi bersama putra-putrinya ke tempat yang lebih aman. Ia memiliki kekhawatiran jika akan dianggap lemah sepeninggal suaminya, sehingga ia merasa harus membuktikan dengan melakukan hal yang sebaliknya. Dalam perjalanan, ia dan ketiga putra-putrinya yang menaiki kereta kuda terlibat pembicaraan yang cukup serius. Ia mengatakan pada ketiganya jika akan dititipkan pada bibinya yang bernama Countess Clara Barry yang berada di Wina. Setelahnya, Erzsébet datang ke istana untuk menemui raja. Ia menuntut bayaran akan tentara-tentara mendiang suaminya. Namun raja beralasan jika petani yang sedang kelaparan harus diutamakan, sehingga ia belum bisa membayar gaji tentaranya. Raja kemudian menyarankan Erzsébet untuk menetapkan wali yang dapat membantu mengelola kekayaannya. Erzsébet dengan tegas menolaknya. Ia meyakinkan raja jika bisa melakukannya sendiri seperti biasanya. Malamnya, Erzsébet menghadiri jamuan yang diadakan oleh bibinya. Salah seorang tamu menyindirnya karena kepercayaannya. Tapi ia dibela oleh Georgi Turzo, saudara sepupunya. Rupanya sepupunya menaruh rasa kepadanya. Ia bahkan melamar Erzsébet untuk menjadi istrinya dengan menyebutkan beberapa keuntungan yang akan didapat jika mereka berdua menikah. Namun Erzsébet tidak tertarik dan menolaknya secara halus. Sepeninggal Georgi, Erzsébet dan bibinya kembali masuk ke ruang pesta dansa.
Di sana ia bertemu pandang dengan seorang pria muda bernama Istvan Turzo, yang ternyata merupakan anak dari Georgi Turzo. Erzsébet merasa tertarik dengannya, begitu pula dengan Istvan. Mereka mengobrol dan menari semalaman, lalu menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Erzsébet yang akan segera pulang ke rumahnya dijanjikan Istvan akan dikirimi surat setiap minggunya. Ia juga memberikan kalung yang biasa ia pakai pada Erzsébet. Sesampainya di rumah, Erzsébet menceritakan semuanya pada Durvalia. Durvalia terlihat cemburu dan mengatakan pada Erzsébet agar tidak mudah jatuh cinta, karena itu akan melemahkannya. Durvalia juga berusaha menyadarkannya yang memiliki usia yang tidak muda lagi, serta perbedaan usianya yang sangat jauh dengan Istvan. Beberapa hari kemudian, Erzsébet bertemu kembali dengan Istvan. Setelah mereka menghabiskan malam bersama, Istvan memberitahunya jika ia akan segera menikah. Erzsébet tidak keberatan, yang penting mereka masih bisa bersama meski tidak terikat pernikahan. Namun, Istvan yang begitu tergila-gila pada Erzsébet mengatakan jika ia tidak ingin bersama dengan wanita lain selain Erzsébet. Erzsébet yang juga sangat mencintai Istvan merasa tidak sanggup berpisah lama dengannya. Saat Istvan masih terlelap, ia memotong sepucuk rambutnya untuk ia simpan. Setelah berpisah dengan Istvan, Erzsébet pergi mengunjungi gereja kecil di desanya. Ia berdoa dan berbincang sebentar dengan pendeta di sana. Sepulang dari gereja, ia yang sedang menunggu surat Istvan disapa oleh seorang anak perempuan. Anak perempuan itu mengkhawatirkan dirinya yang berada di luar saat cuaca dingin. Erzsébet yang senang dengan kebaikan hati anak itu menanyakan namanya. Anak kecil itu bernama Pola. Ia kemudian memberikan pita kecil kepadanya. Seminggu berlalu, surat dari Istvan belum tiba juga. Erzsébet merasa khawatir. Ia takut jika Istvan tidak mencintainya lagi. Ia meminta bantuan pada Durvalia untuk membuat keajaiban pada hubungan cintanya dengan Istvan. Sebagai imbalannya, Durvalia meminta Erzsébet untuk menghabiskan malam dengannya. Keesokan paginya, surat dari Istvan akhirnya datang. Erzsébet segera bersiap-siap untuk pergi mengunjungi anak-anaknya. Durvalia terlihat tidak senang dengan keputusannya yang terburu-buru karena ia tahu jika Erzsébet berencana untuk bertemu kembali dengan Istvan. Berada dalam suatu pesta, Erzsébet sedang menanti kehadiran Istvan. Tiba-tiba seorang pria mendekati dan menyanjungnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Count Dominik Vizagna. Dominik yang mengetahui jika Erzsébet sedang menunggu Istvan yang tak kunjung datang, merayu dan menghasutnya dengan mengatakan bahwa Istvan tidak layak mendapatkan cintanya. Tak lama Istvan datang dan menemui Erzsébet. Istvan tidak bisa menemaninya malam itu karena ia memiliki tugas penting yang harus ia tangani. Namun ia berjanji pada Erzsébet akan segera menemuinya di istana kediamannya dan tinggal bersamanya. Erzsébet merasa senang, lalu ia membiarkan Istvan pergi. Dominik yang mengamati dari kejauhan kembali mendekatinya dan merayunya untuk menghabiskan malam bersamanya. Namun Erzsébet marah dan meninggalkannya. Hari demi hari Erzsébet terus menanti kedatangan Istvan. Ia mulai merasa khawatir jika cinta Istvan padanya telah memudar dan melupakannya. Di kediaman Turzo, Istvan rupanya tengah ditahan di dalam sebuah ruangan oleh ayahnya. Georgi tidak ingin jika anaknya kabur menemui Erzsébet lagi. Ia ingin agar anaknya meninggalkan wanita itu dan menikahi gadis muda yang berasal dari Denmark yang sudah ia jodohkan. Istvan berusaha meyakinkan ayahnya jika mereka berdua saling mencintai. Ayahnya yang kehabisan cara untuk membujuk anaknya mulai membeberkan kebohongan tentang Erzsébet. Namun Istvan tetap tidak mempercayainya dan menuruti perintah ayahnya. Hingga pada akhirnya ia tidak bisa melakukan apa-apa selain pergi ke Denmark untuk menikahi gadis pilihan ayahnya. Sementara di tempat lain, Erzsébet yang merasa kesepian mulai ditemani kesehariannya oleh Dominik Vizagna. Saat berkuda dan berbincang dengan Dominik, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kehadiran seorang nenek tua yang menghalangi jalannya. Dominik menghasutnya untuk menghukum nenek itu, lalu Erzsébet segera mencambuknya. Kembali ke kastil, Erzsébet yang terus menanti surat dari Istvan mulai merasa depresi. Ia yang begitu terobsesi akan cinta Istvan menyayat payudara kirinya dan memasukkan potongan rambut Istvan ke dalamnya, lalu menjahitnya. Tiga minggu setelah kejadian tersebut, Erzsébet jatuh sakit. Durvalia yang membantu merawatnya menyadarkan dirinya yang lemah karena cinta.
Ia mengingatkan Erzsébet akan kuatnya ia dulu dan bagaimana dengan putra-putrinya serta tanah dan kekayaannya jika ia meninggal sia-sia. Berita mengenai Erzsébet yang sedang sakit terdengar hingga ke telinga Georgi. Ia meminta kaki tangannya untuk melakukan segala cara agar isu mengenai Erzsébet yang adalah seorang wanita gila bisa tersebar hingga penjuru dunia, dan memalsukan balasan surat Erzsébet dengan mengaku sebagai Istvan. Balasan surat palsu tersebut akhirnya sampai ke tangan Erzsébet. Ia begitu marah dan sakit hati setelah membaca isi surat tersebut. Disebutkan jika Istvan telah menikah dengan seorang wanita Denmark bernama Barons von Krach, yang jauh lebih cantik dan berusia sangat muda. Tiba-tiba datang Dominic menghampirinya dan merayunya kembali. Ia mengajarkan Erzsébet cara untuk menggunakan cambuk kepadanya agar dapat melampiaskan segala amarahnya. Dini hari setelah Dominic pergi meninggalkan kastil, Durvalia mengungkapkan ketidaksukaannya pada Dominic. Erzsébet yang tenggelam dalam pikirannya tidak menanggapinya. Erzsébet terlihat mulai terpengaruh dengan kekerasan yang diajarkan oleh Dominic. Pada suatu siang saat sang pelayan sedang menyisir rambutnya, tak sengaja ia malah menarik rambut Erzsébet. Dengan marah, Erzsébet menampar keras pelayan tersebut hingga berdarah, dan darah tersebut membasahi sebagian wajahnya. Ketika ia membersihkan wajahnya, ia merasa terkesima. Karena bagian yang terkena darah tersebut menjadi lebih halus menurut pandangannya, padahal itu adalah halusinasinya saja. Namun ia terus mempercayainya, hingga ia memutuskan untuk terus mengambil darah pelayannya tadi, sampai pelayan itu kehabisan darah dan meninggal dunia. To achieve her mad pursuit of eternal youth and beauty. Kini Erzsébet terobsesi untuk terlihat lebih muda dan segar karena kucuran darah segar dari para gadis perawan. Hingga akhirnya satu persatu pelayannya yang muda meninggal karena diambil darahnya. Durvalia yang menentangnya memohon pada Erzsébet untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Ia juga berkali-kali menasehati Erzsébet untuk tidak mempercayai Dominic. Erzsébet justru semakin menggila dengan memiliki alat yang ia gunakan untuk menyiksa para gadis dan mengambil darah mereka. Hubungannya dengan Dominic pun juga semakin dekat. Hingga pada suatu malam di saat Erzsébet tertidur, Dominic terlihat mencari-cari sesuatu. Tapi aksi mencurigakannya segera diketahui oleh Durvalia. Beberapa hari kemudian, Durvalia ditemukan mati karena keracunan. Ia meninggalkan surat untuk Erzsébet yang berharap agar Erzsébet bisa menghentikan segala perbuatannya. Namun Erzsébet terus melakukan perbuatan kejinya dengan menculik dan membunuh gadis-gadis bangsawan. Dengan segera berita tentang kejahatan yang dilakukan Erzsébet terus menyebar. Orang-orang mulai menuntut keadilan atas kejahatannya. Raja kemudian meminta Georgi Thurzo untuk mencari bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh Erzsébet. Georgi lalu mengutus anaknya untuk melakukan pekerjaan itu. Istvan yang juga ingin membuktikan bahwa Erzsébet tidak bersalah menyanggupi permintaan ayahnya, ditemani dengan Miklos kaki tangan ayahnya. Setelah 3 tahun tidak bertemu, rasa cinta Erzsébet dan Istvan yang terpendam kembali muncul. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama. Setelah Erzsébet tertidur, Istvan bersama dengan Miklos menjelajahi kastil untuk mencari bukti kejahatan Erzsébet. Setelah berhasil mengumpulkan bukti-bukti, para pelayan Erzsébet mengakui segala perbuatan mereka. Hingga akhirnya mereka pun dijatuhi hukuman pancung serta dipenggal. Sedangkan Erzsébet sendiri dianggap gila, kemudian dijatuhi hukuman tinggal di dalam ruangan gelap dan sempit hingga akhir hayatnya. Erzsébet yang tak tahan dengan kesendiriannya dalam ruangan gelap dan sempit tersebut akhirnya membunuh dirinya sendiri dengan cara menggigit pembuluh nadinya hingga ia kehabisan darah. Dan film pun berakhir.